Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala kana Abdullah bin Rawahah adalah Abdullah bin Rawahah idza laqiya ar-rajula, bila dia berjumpa seseorang laki-laki min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, maka Abdullah mengatakan, ta'ala, kemarilah, nu'min, maka kita beriman, bi Rabbina, dengan Tuhan kita, saatan, satu saat. Maksudnya duduk untuk sama-sama zikir, begitu maksudnya. Tapi bahasanya Abdullah bin Rawahah itu, mari ke sini beriman satu saat, maksudnya meningkatkan iman dengan cara berzikir kepada Allah. Faqala, maka dia mengatakan, dzata yaumin, pada suatu hari, li rajulin, kepada seseorang laki-laki. Perkataan tersebut, mari kita beriman sesaat. Faghadiba, maka marah ar-rajulu, orang tadi. Faja'a, maka dia datang ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka orang tadi mengatakan, ya Rasulullah, ala tara, apakah engkau tidak melihat, ila ibni Rawahah, kepada ibnu Rawahah, yarghabu, dia suka, an imanika, meninggalkan iman kepada engkau, ila imani sa'ah, untuk iman satu saat. Jadi apa engkau tidak melihat kepada ibnu Rawahah, dia tidak suka dengan iman kepada engkau, dia maunya iman sesaat. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yarhamullahu ibn Rawahah, semoga Allah merahmati ibn Rawahah, innahu, sesungguhnya dia, yuhibbu, menyukai, al-majalisa, majlis-majlis, allati tubahi, yang membangga-banggakan dia dengan majlis itu, al-malaikatu, para malaikat. Rawah Ahmad bi isnadin hasan. Jadi ada orang yang diajak Abdullah bin Rawahah dalam majlis zikir itu, cuman bahasanya Abdullah bin Rawahah ini yang tidak difahami oleh orang yang diajak tadi. Mari kita beriman sesaat, katanya Abdullah bin Rawahah, sehingga orang tadi marah-marah. Kok iman sesaat, bagaimana? Sehingga laporan kepada Nabi, orang tadi mengatakan bahwa Abdullah bin Rawahah tidak suka dengan iman, dia ingin iman sesaat saja. Maka Nabi mengatakan, kamu ini salah paham, mereka begitu. Itu majelisnya Abdullah bin Rawahah itu bagus itu, malaikat membangga-banggakan majelis seperti itu. Ini juga menunjukkan bahwa amalan Abdullah bin Rawahah itu, sebagian sahabat itu tidak kenal dengan amalan tersebut gitu, sehingga diprotes. Tetapi karena amalan itu sesuai dengan syariat, sesuai dengan arahan Nabi secara umum, yaitu membuat majlis-majlis zikir, maka justru ketika diprotes Nabi membela Abdullah bin Rawahah itu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, inna lillahi, sesungguhnya bagi Allah Ta'ala, malaikatan, malaikat-malaikat, yatufuna, yang mereka berputar-putar, fit turuki, di jalan-jalan, yaltamisuna, mereka mencari, ahli dzikri, ahli-ahli zikir. Fa idza wajadu, bila mereka menemukan kauman, kaum, yadhkurun Allah, yang mereka berzikir kepada Allah Azza wa Jalla,
Tanadau, maka mereka saling undang-mengundang. Halumu ila hajatikum, marilah kepada hajat kamu. Ini loh yang kamu cari di sini loh. Di sini ada majlis zikir, mari ke sini. Qala, baginda mengatakan, fayahufunahum, maka mereka mengitari majlis zikir tersebut, ahli zikir tersebut, bi ajnihatihim, dengan sayap-sayap mereka, ila sama'id dunya, sampai ke langit paling bawah. Kamu harus tahu ini barisannya malaikat itu. Apa? Barisannya malaikat itu apa? Ngerti nggak kamu? Jadi malaikat itu kalau berbaris tidak seperti manusia berbaris ke kanan ke kiri. Tapi kalau mereka itu baris itu ke atas. Jadi temannya itu di atasnya sampai ke langit. Nah, malaikat itu diciptakan dari sinar. Mereka tidak kena daya tarik bumi. Fayas'aluhum, maka bertanya kepada mereka Rabbuhum, Tuhan mereka, wa huwa a'lamu bihim, sedangkan Allah lebih tahu mengenai mereka. Ma yaqulu ibadi, apa hamba yang mengatakannya hamba-hambaku, apa yang dikatakan hamba-hambaku. Ma yaqulu, apa yang mengatakannya ibadi, hamba-hambaku. Qala, baginda mengatakan, yaquluna, para malaikat mengatakan, yusabbihunaka, mereka membaca tasbih kepada engkau, wa yukabbirunaka, dan mereka membaca takbir kepada engkau, wa yahmadunaka, dan mereka memuji engkau, wa yumajjidunaka, dan mengagungkan engkau. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Qala, baginda mengatakan, fayaqulu, maka Allah berfirman, hal ra'auni, apakah hamba-hamba itu sudah pernah melihat aku? Qala, baginda mengatakan, fayaquluna, apakah para malaikat mengatakan, la, belum. Wallahi, demi Allah, ma ra'auka, mereka belum pernah melihat kepada engkau, hai Tuhanku. Qala, baginda mengatakan, fayaqulu, maka Allah berfirman, kaifa law ra'auni, bagaimana seumpama mereka sudah pernah melihat aku. Qala, baginda mengatakan, yaquluna, para malaikat mengatakan, law ra'auka, seumpama hamba-hamba itu pernah melihat engkau, kanu, maka adanya mereka asyadda, lebih keras laka kepada engkau, ibadatan, ibadahnya, wa asyadda, dan lebih sangat laka kepada engkau, tamjidan, pengagungannya, wa aktsara, dan lebih banyak laka kepada engkau, tasbihan, tasbihnya. Qala, baginda mengatakan, fayaqulu, maka Allah berfirman, fama yas'aluni, apa yang mereka minta kepada aku. Qala, baginda mengatakan, yaquluna, para malaikat mengatakan, yas'alunaka, hamba-hamba itu minta kepada engkau, hai Tuhan, al-jannata, surga. Qala, baginda mengatakan, yaqulu, Allah berfirman, hal ra'auha, apakah mereka sudah pernah melihat surga? Qala, baginda mengatakan, yaquluna, para malaikat mengatakan, la, belum pernah, wallahi demi Allah, ya Rabbi, hai Tuhanku, ma ra'auha, mereka belum pernah melihat surga. Qala, baginda mengatakan, yaqulu, Allah berfirman, kaifa law ra'auha, bagaimana seumpama mereka pernah melihat surga. Qala, baginda mengatakan, yaquluna, para malaikat mengatakan, law annahum, seumpama mereka ra'auha, pernah melihat surga, kanu, adalah mereka asyadda, lebih keras, alaiha, atas surga, hirsan, kesungguhannya, wa asyadda, dan lebih sangatlah kepada surga, talaban, permintaannya, wa a'zama, dan lebih besar fiha, di dalam surga, rogbatan, kesukaannya,
Qala baginda mengatakan famimma, maka dari apa ya ta'awadzun, mereka minta perlindungan. Qala baginda mengatakan yaquluna, para malaikat mengatakan minan nar, mereka minta perlindungan dari neraka. Qala baginda mengatakan yaqulu, Allah berfirman, wa hal ra'aw, apakah mereka pernah melihat neraka? Qala baginda mengatakan fayaquluna, apakah para malaikat mengatakan la wallah, belum pernah demi Allah ya Rabbi, ya Tuhanku, ma ra'awha, mereka belum pernah melihat neraka. Yaqulu, Allah berfirman, fa kaifa law ra'awha, bagaimana seumpama mereka pernah melihat neraka. Qala baginda mengatakan yaquluna, berkata para malaikat, law ra'awha, seumpama mereka pernah melihat neraka, kanu, maka adanya mereka asyadda, lebih sangat minha dari neraka, firaron larinya, wa asyadda, dan lebih sangatlah dari neraka, makhofatan takutnya. Qala baginda mengatakan fayaqulu, maka Allah berfirman, fa ushidukum, maka aku menyaksikan kepada kamu semua, jadilah kamu sebagai saksi. Aku menyaksikan kepada kamu semua, menjadikan saksi kepada kamu semua. Fa ushidukum, maka aku menjadikan saksi kepada kamu semua. Fa ushidukum, maka aku menjadikan saksi kepada kamu semua. Ani, bahwasanya aku qad ghafartu lakum, telah ampuni untuk mereka. Allah. Jadi maksudnya kenapa kok di malaikat jadikan saksi? Supaya nanti lebih kuat lagi di akhirat, para malaikat sudah jadi saksi. Dan para malaikat itu persaksiannya pasti diterima oleh Allah karena mereka maksum. Ya Allah, kalau mereka mau dimasukkan neraka, ya Allah, saya sudah jadi saksi bahwa dulu Engkau telah mengampuni mereka, orang-orang ahli dzikir itu, sehingga nggak jadi dimasukkan neraka. Qala baginda mengatakan yaqulu, berkata malakun, seorang malaikat, minal malaikati, dari para malaikat, fihim, di kalangan ahli zikir itu, fulanun, ada fulan, laisa minhum, yang dia itu bukan termasuk mereka, innama ja'a, hanyalah dia datang, lihajatin, karena satu keperluan. Itu diantara mereka itu ada fulan, dia bukan orang ahli zikir, ya. Dia ini datang karena keperluan, ya. Mungkin bangsa wali murid yang jenguk anaknya, bangsa, jadi dia tidak ingin zikir, tapi kadang terlanjur masuk keluar nggak bisa. Atau bangsa tamu yang nggak pernah zikir, ya. Akhirnya terjerumus di masjid, mau keluar malu, ya. Akhirnya diusulkan sama malaikat, itu bukan termasuk itu, ya. Itu dia ini ada keperluan aja ini, ya. Tetapi Allah berfirman, kalau Allah berfirman, hum, orang-orang ahli zikir itu, al-julasa, adalah teman-teman duduk, la yashqa, yang tidak akan celaka, jalisuhum, teman duduk mereka. Jadi siapa saja yang berteman duduk dengan mereka nggak akan celaka, walaupun niatnya berbeda. Jadi orang ahli zikir ini barokahnya itu kayak begitu, kepada orang-orang sekitarnya, kepada orang-orang sekitarnya. Maka kalau kita ini ingin jadi asbab hidayah, diantaranya kita ini juga harus jadi orang ahli zikir. Kadang-kadang orang dakwah nggak paham, ya. Yang dakwah apa? Zikir saja, tidak dakwah, ya. Ahli zikir juga bilang begitu, dakwah saja nggak zikir, ya. Akhirnya salah menyalahkan, berantemlah dia. Nah itu keliru semua. Dakwah itu perintah Allah, zikir ya perintah Allah. Dakwah itu ada barokahnya, zikir juga ada barokahnya, dikerjakan sama-sama. Di antara barokahnya zikir itu, orang-orang yang duduk dengan ahli zikir itu nggak akan celaka. Kalau tidak celaka maknanya bagaimana? Maknanya dapat hidayah, ya. Sebagaimana diceritakan, ada maling katanya
mau maling di rumahnya Syekh Abdul Qadir Jailani, tapi dia intip Syekh Abdul Qadir itu masih dzikir aja, ditungguin aja di dekat pintu masih dzikir aja. Tapi begitu lamanya menunggu tadi sampai subuh, tiba-tiba berubah, pikirannya itu berubah karena mendekat dengan orang ahli zikir, padahal niatnya tadi mau nyolong sebetulnya. Tapi kena barokahnya Syekh Abdul Qadir itu berubah, dia tobat malah jadi orang soleh, ya kan? Maka sahabat dikatakan sahabat, ya kan? Jadi kedekatan para sahabat kepada Nabi itu mendatangkan suatu hal yang luar biasa dalam diri mereka gitu. Kalau orang ahli zikir yang biasa saja itu berdekatan dengan dia tidak akan celaka, bagaimana Rasulullah, ya. Rasulullah itu imamnya imamnya ahli zikir. Maka Syekh Amul Hasan rahimahullah mengatakan berjumpa dengan Nabi itu hasilnya itu melebihi mujahadah 1000 tahun katanya. Maka di samping kita ini amal, buat kerja, buat amal, juga mesti kita ini berteman dengan orang-orang soleh, berteman dengan orang-orang ahli zikir, berteman dengan orang-orang soleh. Ini perkara yang penting. Kamu lihat santri-santri yang beling itu, nanti mesti sebabnya itu karena berteman dengan yang beling. Itu macam ada baunya orang beling itu, yang satu dari Indonesia paling timur, yang satu Indonesia paling barat, nanti bisa ketemu itu karena sama-sama belingnya. Tapi kalau orang itu nggak mau berteman dengan orang nakal, insya Allah jadi baik. Almar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Orang itu agamanya menurut temannya, hendaklah dia berpikir berteman dengan siapa. Temannya males ya banyak ikut males, temannya rajin ya ikut rajin. Itu sudah begitu sunnatullah di muka bumi itu. Anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi fa innal qarina bil muqarani yaqtadi. Jangan kamu bertanya mengenai seseorang, kamu nggak usah tanya mengenai seseorang, lihat aja temannya. Karena teman itu mesti mengikuti temannya. Nggak mungkin orang beling kok terus bisa berteman dengan orang soleh, itu nggak mungkin. Kecuali sementara beberapa saat, tapi nanti mesti pisah itu. Mesti pisah. Begitu juga orang soleh nggak akan bisa berteman dengan orang nggak soleh. Kalau dia berteman nggak akan lama, mesti pisah. Maaf ya kawan, cari teman itu penting ya. Akror.